Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 162 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Sabtu 23 April 2022 dari kitab Yeremia pasal 14 ayat 7 mengatakan, "Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu." Dalam bahasa Batak Toba, "Molo hajahaton nami manidangi dopak kami ale Jahuba, bahen ma hobar tuguarmu, ai torokdo panudalion nami, dopak hodo hami mardosa." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Anda dan saya. Namun sayangnya masih banyak orang yang enggan mengakui bahwa dirinya telah berbuat salah. Alih-alih berlapang hati untuk jujur, ada juga yang berpura-pura tidak tahu atas apa yang terjadi. Padahal berani mengakui kesalahan bukan hal yang buruk. Salah satu keuntungan yang diperoleh saat seseorang berani mengakui kesalahan yang telah dia perbuat adalah terbebas dari beban rasa bersalah. Tentu saja hal ini akan berdampak positif bagi diri kita. Kita dapat menjalani hidup dengan bebas dan tentu lebih bahagia. Bagaimanapun juga, bersikap jujur dan mengakui kesalahan merupakan cerminan kepribadian yang unggul. Kemudian, pernahkah Anda marah karena kesalahan orang lain? Tentu pernah, bukan? Namun kemarahan manusia tidak bisa dibandingkan dengan kemarahan Allah. Kemarahan Allah sangat mengerikan. Ketika Allah marah, bukan hanya manusia yang gemetar, bahkan alam semesta pun takut dan gemetar. Kemarahan Allah bisa berdampak pada seluruh alam semesta dan mengguncang segala isinya. Dalam renungan harian ini, penderitaan sedang terarah kepada bangsa Israel. Allah melalui Yeremia menyingkapkan secara terperinci adanya masa kekeringan yang panjang yang akan melanda seluruh umat Israel. Tidak ada hujan, sumur kering, tanah menjadi retak dan tandus, binatang sekarat dan mati, serta petani gagal panen. Akan terdengar tangisan perkabungan dan teriakan minta tolong. Meski umat berdoa, Allah diam. Allah menulikan telinganya. Bukan hanya kekeringan saja, Allah mendatangkan juga perang dan penyakit sampar. Dalam kesempatan itu Allah menyingkapkan kepada Yeremia nasib naas yang akan dialami nabi-nabi palsu dan seluruh keluarganya. Nabi-nabi palsu, istrinya dan anak-anaknya akan mati karena perang dan kelaparan.
mayat mereka tercampak di sepanjang jalan Yerusalem. Semuanya ini disebabkan oleh kekerasan hati bangsa Israel. Semua itu terjadi untuk membuktikan bahwa Allah tidak kompromi dengan dosa. Yeremia nabi Tuhan juga membenci perbuatan Israel, tetapi ia memiliki hati yang lembut. Ia datang ke hadapan Allah dan meminta pengampunan atas dosa bangsanya. Ia memohon kepada Allah agar tidak memalingkan wajahnya dari Israel. Ia memohon kepada Allah agar membatalkan niatnya menghancurkan Israel. Ia berusaha mengingatkan Allah tentang perjanjiannya dengan nenek moyang Israel. Namun karena dosa Israel yang telah melukai hati Allah, Allah pun menolak bujukan Yeremia. Allah menyuruh Yeremia berhenti berdoa untuk bersyafaat bagi bangsa Israel. Sesungguhnya Allah itu panjang sabar, tetapi janganlah kita dengan sengaja membuat kesabaran Allah habis. Karena bila demikian, Allah tidak akan segan-segan menghajar kita. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat 2. Bila murka Allah sudah bulat, doa pun seolah tidak bisa lagi membujuk Allah. Betapa mengerikan. Maka berhentilah berbuat dosa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih mengingatkan kami bahwa sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, tetapi Tuhan mau bertindak membela kami, menebus umat-Mu menjadi bangsa milik-Mu sendiri, jemaat-Mu, gereja-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, dan berbalik kepada-Mu karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 162 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.